Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya akan share hasil screener dari Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok, it's okay ya, silakan dan analisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Sebaiknya teman-teman dianalisa ulang kembali disesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ke Telegram. Dan kalau teman-teman merasa tools yang saya share di sini sangat bermanfaat banget, maka bisa dapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama tentunya dengan cara menjadi member, jadi berlangganan. Yang kedua bisa didapatkan secara gratis dengan caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita tuh ada 4 ya, Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Linknya ini masing-masing yang menggunakan referralnya Wisdom and Invest itu udah ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan dari admin, itu boleh banget ya. Silakan kontak aja, kontak adminnya ada di deskripsi di bawah juga. Jadi diminta tolong untuk dipandu atau barangkali mau tanya-tanya, emang berapa sih minimal transaksinya dan sebagainya, atau misalnya lebih baik mana, mau sekuritas yang mana yang paling cocok untuk teman-teman, atau mendingan jadi member, atau mengambil fasilitas lainnya aja ya. Karena membershipnya aja ada banyak jenis nih. Jadi silakan teman-teman tanya-tanya selengkapnya, barangkali bisa cocok salah satunya untuk kebutuhannya teman-teman. Oke, dan kita juga ada acara secara rutin melalui Zoom. Ini acara edukasi, jadi silakan dimanfaatkan ya. Silakan join karena ini gratis banget, terbuka untuk umum setiap hari Rabu jam 8 dan hari Sabtu jam 4 sore. Karena di sini lewat Zoom, jadi teman-teman bisa langsung interaksi dan tanya-tanya nih sama mentornya. Linknya biasa kita share di Telegram dan juga di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah tergabung ya dengan Telegramnya Wisdom and Invest ataupun Instagramnya Wisdom and Invest. Dan kita lanjut di sini kalau yang investasiku itu selain teman-teman kalau misalnya aktif bertransaksi nih nggak cuma ngedapetin tools dari Wisdom and Invest tapi juga dapetin cashback berupa MPC Point. Nah, MPC Point ini bisa digunakan di seluruh merchant City Corps ya. Jadi benefitnya tuh banyak banget. Yang si ini juga bisa nih. Sukor juga ada tuh, ada beberapa dapetin diskon gratis di beberapa merchant. Tapi saya agak lupa apa aja. Bisa teman-teman cek di Instagramnya Sukor ya. Dan teman-teman juga bisa beli reksadana langsung dari aplikasi Sukor ataupun dari investasiku. Karena dia udah terhubung langsung, jadi teman-teman pakai satu aplikasi udah segala manfaatnya banyak banget. Nah, City Corps-nya itu seperti Transmart, Baskin and Robin, Coffee Bean, dan sebagainya ya. Jadi banyak banget nih benefitnya. Di aplikasi ini juga udah bisa trailing stop dan teman-teman bisa fast trade. Pastikan teman-teman menggunakan referralnya Wisdom and Invest supaya mendapatkan fasilitas tambahan yaitu tool secara gratis ya. Kita ke ini adalah daftar komen dari botnya Wisdom and Invest. Jadi nanti yang saya share itu hanya sebagian kecil dari fasilitasnya Wisdom and Invest. Kita tuh fasilitasnya banyak banget ya. Jadi ada stock pick kita kasih juga. Kita ada tools yang nanti akan saya share sebagian. Ini juga ada nih. Jadi kita ada siklus sektoral, lalu beberapa perintah lainnya. Ini banyak banget ya, lebih dari 30. Dan screener juga nih, lebih dari 20. Dan ini akan terus kita tambahkan sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta, Cik tolong dong bikinin bot yang seperti ini. Nah, kita tuh bisa bikinin. Eh, terus, ini saya share hasil screener hari ini. Yang statusnya buy itu yang sudah muncul segitiga hijau ya, tapi kadang-kadang sifatnya itu hanya spekulatif buy. Karena trennya mungkin aja dia masih sideways, tapi udah ada muncul segitiga hijaunya. Nah, jadi pastikan teman-teman ngecek kembali masing-masing chart. Yang paling menarik adalah yang statusnya hold. Jadi dia tuh masih ada nih segitiga hijaunya. Kita tinggal cari yang ada momentumnya, apalagi yang baru mulai ya. Baru mulai muncul momentum biru pertama. Itu yang paling menarik. Dan saya udah pilihin beberapa saham yang ada di dalam daftar ini.
Tapi kalau teman-teman mau screenshot dan mau analisa kembali saham yang lain itu boleh-boleh banget ya. Bisa jadi saya eh, ke miss berapa saham yang menarik, tapi teman-teman menemukan saham yang lebih menarik, tapi akan saya pandu gimana sih caranya ngelirik saham-saham yang berpotensi nih. Jadi nanti akan saya sharing di sini ya. Teman-teman tinggal ikutin aja cara-caranya. Bisa diterapkan kalau teman-teman sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest. Jadi silakan latihan sendiri supaya teman-teman bisa profit konsisten juga ya. Kalau hasil trading saya kemarin lumayan ya. Nah, teman-teman hasil tradingnya gimana tuh? Kita sharing-sharing dulu sambil saya request chartnya dulu. Jadi teman-teman boleh share gimana hasilnya kemarin di bulan Juni. Apakah cuan atau enggak? Kalau enggak cuan, kenapa kira-kira? Dan apa sih yang bisa saya bantu supaya teman-teman bisa cuan lebih? Bisa profit konsisten gitu ya. Eh, Dan nanti saya akan mungkin mau bikin acara nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikut semua ya. Acara live di YouTube. Tapi nanti saya infokan kembali mungkin di Telegram ataupun di Instagram. Nah, chart yang saya pakai itu biasanya ada tiga sebetulnya, yaitu yang SDX ini fungsinya untuk ngeliatin foreign inflow atau net buy sell asing. Kalau yang WinX ini untuk teknikal. Satu lagi HKHQ, cuma karena waktunya di sini terbatas, jadi HKHQ-nya saya skip dulu ya. Nanti satu lagi chartnya namanya GD atau Green Dot itu biasanya digunakan oleh nasabah dan saya akan ajarin cara menggunakannya karena sangat simpel banget. Yang SDX ini fungsi untuk ngeliatin foreign flow. Jadi di panel paling bawah itu NBSA, artinya net buy sell asing. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau oranye-oranye artinya asingnya net sell. Dan yang garis warna abu-abu dan warna ungu itu rata-ratanya ya. Jadi kalau dia semakin meningkat, walaupun dia ada net sell, tapi dia net buy lagi, tapi secara rata-rata dia masih menanjak, artinya itu masih bagus, masih inflow, masih akumulasi. Jadi it's okay. Kita lihat, jadi ini lumayan ada sih hasilnya net buy, tapi masih sedikit ya. Mudah-mudahan sih segera bisa breakout karena ini masih mainnya di area-area support aja nih. Mudah-mudahan dia akan testing kembali. Ini resist 6773, supportnya di sebelah sini ya 6622 ataupun support di sini 6566 sampai 6543 itu area demand-nya. Selama dia masih bertahan nih di area-area sini, ini masih oke-oke aja. Jadi memang indeks kita lagi sideways besar ya. Don't worry, kita masih tetap bisa cuan selama kita bener nih cari saham yang berpotensinya ya. Dan jangan lupa taking profit. Nanti kalau nggak taking profit, jadinya nggak cuan. Kalau dari chart win, ini gampang banget. Yang teman-teman lihat adalah momentumnya aja. Itu di panel paling bawah juga. Jadi paling simple ya. Sebetulnya ini kalau kita mau detail, itu bisa. Karena ini ada semuanya. Dia ada MA200-nya, yang garis ini adalah support resistnya. Terus dia ada support resist channel gitu ya. Ini bentuk channelnya dan biasanya ada angka-angkanya. Lalu dia ada garis win line, itu juga bisa kita pakai sebagai support dan resist. Ini ada pixelnya. Tapi kalau teman-teman bingung, aduh banyak banget sih ini yang di sini ya, susah banget untuk menganalisanya. Jadi cara gampangnya adalah liatin aja momentumnya. Kalau momentumnya berwarna titik pink, artinya dia sideways. Kalau dia berwarna biru Ben Hur pertama begini, itu yang kita cari, itu yang bagus. Apalagi momentumnya semakin meningkat, semakin baik. Tapi kalau dia momentumnya dari biru dan menanjak, tiba-tiba dia jadi biru tua dan menurun, artinya momentumnya melemah ya. Itu kemungkinan berpotensi koreksi. Nah, kayak begini dia koreksi. Ini juga bisa kita lihat ada divergennya. Kayak gini ya, dia divergen. Di sini juga ada divergen gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata dia akan reversal dengan divergen ini. Tapi kalau teman-teman belum ngerti, aduh nggak ngerti apa sih divergen, ya udah nggak perlu dipusingin. Lihat aja momentumnya ya, warnanya. Kalau dia biru Ben Hur, pertama kali bagus. Kalau dia titik pink, dia sideways. Kalau dia jadi merah, jadinya jelek. Tapi kalau dia jadi merah tua dan semakin kecil, artinya dia semakin membaik dan itu
menarik untuk bottom fishing. Jadi kalau teman-teman yang style yang bottom fishing bisa ya cari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Apalagi di area support, jadi teman-teman bisa bottom fishing seperti di sebelah sini. Ya, tuh di sebelah sini ya. Momentumnya pas lagi merah tua, dia ada lagi di support, maka kita bisa bottom fishing. Tapi ini indeks ya, bukan bottom fishingin indeks, kita akan ngecekin saham-sahamnya. Yang pertama, saham yang akan saya bahas adalah ANJT. Chart kedua yang saya gunakan selain WinX adalah GD. Nah, GD inilah yang didapatkan oleh para nasabah. Kalau yang WinX itu chart untuk para member ya, jadi memang eksklusif untuk para member. Hari ini ANJT-nya menarik karena dia breakout, volumenya besar, dan ada momentumnya juga. Channelnya juga sudah channel up ya. Jadi sebenarnya waktu di area sini nih sebenarnya udah cukup menarik. Ketika dia bergerak di down channel up itu juga menarik. Biasanya kalau ada channel yang up begini, kita bisa strategi buy on weakness di support trend. Jadi seperti di sini ya, kita bisa buy on weakness. Cuma sekarang si ANJT-nya itu udah breakout, sehingga kalau teman-teman udah ada yang punya, jangan lupa pasang trailing stop ya. Kalau belum punya, nggak keburu buy on breakout, maka bisa buy on weakness aja. Kita liatin VWAP-nya. Jadi kalau mau entry minimal di area VWAP ya. Ini dia closing-nya 770, VWAP-nya di 750. VWAP itu volume weighted average price. Volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi dia ada kecenderungan suatu saham itu bakalan bolak-balik di harga rata-ratanya. Jadi sebisa mungkin kita antrinya di harga rata-rata ya. Kalaupun teman-teman mau entry di atas VWAP-nya, it's okay. Yang penting bikin beberapa antrian. Di atas VWAP, di VWAP, dan di bawah VWAP. Jadi ada beberapa antrian, jangan satu antrian aja ya. Sehingga average-nya ketika di rata-rata, maka average entry-nya teman-teman tuh nggak begitu tinggi-tinggi banget. Ini supportnya di 740, dekat-dekat VWAP ya, VWAP 750, support 740, lalu support kemudian di 715, ada MA 200 juga, di 7, ini kita buletin 705 ya, jadi masih oke. Selama dia berada di atas garis win line-nya di 715, dia masih uptrend, jadi masih oke nih. Yang punya hold, yang belum punya buy on weakness aja ya. Ini momentumnya bagus, meningkat lagi. Dan menggunakan chart GD. Chart GD ini gampang banget dilihatnya, tapi minimal teman-teman harus memahami tren ya, karena chartnya GD ini adalah trend follower, sehingga kalau misalnya teman-teman salah entry di saham yang lagi downtrend, ataupun cara penggunanya salah saat lagi sideways, maka nanti jadinya malah nggak maksimal. Kalau lagi uptrend, maka chart ini bisa digunakan karena kita tinggal follow the trend. Jadi, ini karena dia udah breakout, maka oke ya. Ini artinya buy first-nya valid, harusnya buy on breakout strateginya. Kalau dia ada volume besar, dia konfirmasi, jadi buy on breakout di area breakout-nya itu oke banget. Tapi kalau telat gak apa-apa, buy on weakness aja. Kalau lagi trennya down, maka titik hijau dan titik merahnya kita abaikan ya. Lagi sideways juga kita abaikan. Kalau sideways, strateginya boss dan sos. Buy on support dan sell on strength atau tektokan di area sideway-nya. Jadi, si GD ini sinyal entry-nya adalah di titik hijau, itu entry, titik merah, dia exit. Jadi simple banget, tinggal lihatin titiknya aja dan teman-teman wajib memahami tren ya. Dan untuk warna candle-nya, ini yang paling bagus adalah warna hijau. Kalau dia berubah menjadi warna orange, sebetulnya sifatnya kayak warning gitu. Tapi it's okay. Selama dia candle-nya orange dan hijau, kita masih bisa hold. Kalau dia berubah menjadi hitam, pertama kali biasanya dia akan muncul titik merah, maka itu menjadi sinyal exit. Selama candle-nya masih hitam, maka masih jelek. Jadi candle hitam itu jelek ya. Kalau dia candle hitam berarti tidak ada sinyal entry-nya. Jadi gampang banget ya cara menggunakan. Kalau masih ada yang bingung cara pakainya gimana sih si chart win itu dan si GD ini, silakan drop di komen, nanti saya jelasin lebih panjang lagi. Selanjutnya ada BNII. Cuma BNII ini sangat-sangat high risk ya, very high risk. Sehingga kalau teman-teman tidak terbiasa trading saham ini atau profil risikonya rendah, maka jangan entry saham ini. Ini khusus untuk teman-teman yang
memang profil risikonya tinggi karena dia tidak liquid. Rata-rata transaksinya hanya 0,8 miliar dan transaksi hari ini hanya 2,12 miliar. Kenapa menarik? Karena volumenya sudah mulai ada nih. Yang tadinya gersang ini mulai ada dan momentumnya semakin meningkat. Jadi itu cukup menarik, tapi tetap high risk ya si BNI ini. Ingat, lihat di sebelah kiri, secara historikal dia sering banget bikin jarum. Dia naik, bikin jarum. Ini juga dia naik dan bikin jarum. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai lupa taking profit. Biasanya ini kesukaannya para fast trader dan scalper nih. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh takut nih, ya udah jangan, cari aja saham lainnya, masih banyak kok. Ini supportnya di 246 ya. Selama dia masih di atas 246 ini masih bagus dengan resist 262. Kemudian resist selanjutnya 278. Ini masih menarik selama dia di atas garis win line. Ada MA200 juga bisa digunakan sebagai support yaitu 240 menggunakan GD. Nah, chart GD ini kan tadinya dia sideway ya. Tuh kelihatan dia bergerak bolak-balik di dalam dua garis. Jadi strateginya BOS dan SOS. Kita jangan liatin titik hijau dan titik merahnya. Ingat ya, kita harus memahami tren. Sedangkan ini dia udah mulai breakout nih. Breakout dari resist yang ini, resist yang ini R ya. Nah, dia lagi menguji area-area resistnya. Resistnya sekarang jadi support. Ini support 246. Support selanjutnya ada 240. Sama ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout dan menuju ke resist 276. Yang mau em, ya mau tes maka sedikit aja ya. Lihat bid offernya. Jangan pasang lebih kebesaran melebihi bidnya. Nanti takutnya teman-teman susah exitnya, susah jualannya. Jadi ingat, saya ingetin sekali lagi, ini high risk ya si BNII. Kita lanjut ke Cepin. Dan untuk Cepin, oh tadi saya lupa bilang candlenya ya, titik hijau itu entry dan selama hijau dia hold. Jadi simple banget. Untuk Cepin, ini sebenarnya sinyal entry-nya udah lama banget dan floating profit 7,9% sejak di sebelah sini ya, titik segitiga hijau. Momentumnya masih bagus, dia lagi testing MA200. Yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Yang belum punya, mungkin bisa wait and see dulu ya. Ini masuk screener, tapi entry base-nya sebetulnya di area support. Support 5.200 yaitu MA, bukan MA, MA 200-nya ini sebagai resist. Supportnya di 5.200, ini ada support secara horizontal sekaligus garis win line, tapi kalau support trennya itu di 5.075. Ini angkanya udah ada, ini lagi di resist. Jadi seandainya dia break, maka ini tinggal hold aja. Buat teman-teman yang mau buy on breakout itu boleh, tapi ingat ya, jangan jauh-jauh dari VWAP. Usahakan entry-nya di dekat-dekat VWAP. Best buy-nya atau area terbaik untuk beli sebetulnya di area support trend. Jadi barangkali dia mau bikin begini ya, dia zigzag di sini lalu naik kembali. Tapi kalau breakdown dari trennya, jangan entry ya, karena jadinya jelek. Kalau dia patah tren jadi tidak bagus lagi. Soalnya dia secara major dia masih di bawah MA200, artinya secara major trennya dia masih downtrend. Nah, selain ini menggunakan chart GD, titik hijau, titik entry. Jadi tinggal menunggu titik merahnya as simple as that. Candle hari ini dia masih higher high ya, jadi mudah-mudahan bisa ke resist 5625. Ini resist secara horizontal. Tapi ada resist MA200 juga, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout ke sini. Jangan lupa kalau dia nggak bisa break lagi, nggak bisa bikin higher high lagi, taking profit aja dulu. Jadi tradingnya masih pendek-pendek aja ya untuk si Cepin ini. Support, tadi support udah belum? Ini kalau garisnya hijau, maka angka di kanan hijau. Kalau garisnya hitam, garisnya coklat, maka angkanya di sebelah kanan juga coklat ya. Jadi enak banget, dia sudah dibantu oleh sistem, udah ada garis support dan resistnya, sehingga teman-teman nggak usah pusing lagi. Di mana ya supportnya, di mana ya resistnya. Dan titik entry-nya sudah ada, yaitu titik hijau, dan selama dia candle-nya masih hijau, maka tinggal hold aja. Nanti taking profitnya atau exitnya ketika dia mulai muncul titik merah. Kita lanjut ya. Setelah Cepin, ini ayam-ayaman yang lain nih, yaitu JPFA.
kalau nggak salah di YouTube yang kapan ya, ini udah lama banget sebenarnya ya, si JPFA dan Cepin itu bukan saham baru lagi sebenarnya. Jadi seharusnya tinggal teman-teman hold. Hari ini dia bikin higher high, maka good. Semoga teman-teman semua pada cuan, amin. Dan ini masih bagus, momentumnya masih meningkat. Mudah-mudahan lanjut ya ke resist selanjutnya, yaitu 1390, 1410, 1480. Nah, ini masih bagus nih. Mudah-mudahan lanjut terus supportnya, maka kita gunakan low hari ini ya, 1335. Karena selama dia membentuk higher high, kita tinggal pakai aja low kemarin. Kalau dia bikin higher high, maka masih bagus. Kenapa pakai low? Jadi kalau candle higher high itu kan begini ya. Duh, kayak lontong. Bentar. eh Bukan kayak candle, tapi kayak lontong ya. Ini ya lower, ini adalah low-nya, ini adalah low-nya, sehingga kalau candlenya terus bikin higher high, dia tidak akan menyentuh low kemarin. Jadi low hari ini 1335, selama dia di atas 1335 masih bagus ya. Mudah-mudahan dia bikin higher high terus. Tapi kalau dia mulai jebol begini, maka artinya kemungkinan dia akan koreksi ke area support selanjutnya, yaitu kita gunakan MA 200-nya 1298. Ini angkanya nggak pas karena dia generate langsung by system ya. Karena sistem yang ngitungin, dia ngambil rata-rata dan sebagainya, maka angkanya jadi nggak bulat. Sehingga kita harus buletin sendiri sesuai dengan praksi. Lalu di sini 1280 itu juga ada support. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih bagus. Oke, maksimal di 1255 nih. Kalau dia udah jebol lagi dari situ, maka jadinya nggak bagus lagi ya. Karena asumsinya begini. Nah, kalaupun dia kadang-kadang false, dia jebol, habis itu mantul, naik lagi, nah itu masih bagus. Tapi kalau benar-benar closingnya di bawah itu jadinya jelek. Jadi masih bagus ya, JPFA. Kalau mau entry, sebetulnya sudah agak terlambat. Nah, ini kelihatan nih, udah mendekati resist pula. Jadi jangan lupa untuk taking profit. Mungkin kalau yang baru mau entry bisa pilih saham lainnya aja kali ya. Nanti kita cek masih banyak kok saham-saham lain yang menarik. Supportnya tadi sudah, ini candlenya masih hijau, jadi tinggal teman-teman lihat ya titik hijaunya entry, tinggal menunggu titik merah untuk exit. Atau mau taking profit di area resist, ini 1390, kalau mau taking profit dulu sebagian silahkan banget. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu IPCC. IPCC. IPCC masih cakep. Ini teman-teman bisa lihat ada channel yang warna hijau. Jadi membantu banget ya. Supaya teman-teman kalau yang nggak ngerti, aduh ini lagi tren apa sih sebenarnya. Ini membantu untuk ngasih lihat teman-teman, ini lagi uptrend loh. Ada channelnya dan ada support resistnya. Ini supportnya, ini resistnya, sehingga berpotensi ya dia bergerak di dalam channel ini. Kayak begini ya zigzag di dalam sini. Jadi bisa aja ya kalau ini akan kembali lagi ke support 714, maka kita tandai nih 714, kita buletin 710 deh atau 715. Jangan sampai dia jebol dari situ. Jadi selama dia mantul berada di atas itu, maka masih menarik. Kalau dia breakdown, maka jadi patah tren, sebaiknya exit dulu ya. Kayak di sebelah sini tuh, dia kan breakdown nih, keluar dari channel hijaunya, maka sudah patah tren. Kemungkinan dia koreksi. Jadi supportnya itu 710, di 700 juga ada. Jadi kalau mau kasih toleransi boleh ya, kasih batasnya itu di 700. Selama dia masih di atas 700, ini masih bisa kita tradingkan, at least untuk fast trading juga masih oke. Dengan resist di tentu high kemarin nih, 7 berapa tuh? 800 kayaknya itu ya. Coba kita lihat, kita pakai trading view deh untuk ngelihat ininya. JPFA, kok JPFA sih? IPCC. IPCC, kita lihat high kemarin, benar 800 ya. Jadi itu menjadi resistnya. Kalau dia break lagi 800, apalagi closing di atas 800, ini menarik. Masih bagus. Sehingga buy on weakness saja, ingat bisa gunakan metode VWAP-nya ya. Entry jangan jauh-jauh dari VWAP. Tadi supportnya udah ya, support trend. Support secara horizontalnya juga ada nih, 750, 735, 710, 700. Itu area support-supportnya.
Candle di GD, jadi titik entry-nya titik hijau, ini lagi berjuang nih di area resist. Dia belum bisa bertahan closing di atas resist. Resist 785, jadi buy on weakness aja ya. Lebih baik sih buy on weakness karena khawatirnya dia mau ke area support dulu. Nanti kalau buy on weakness bisa taking profit at least beberapa persen. Jadi ini masih hold. Kalau ada yang punya ya, jangan lupa pasang trailing stop. Kita lanjut ke Cleo. Nah, Cleo. Cleo cukup menarik karena dia ada momentum yang mulai meningkat. Sebetulnya menariknya tuh ketika gini nih, nah dia break dari situ, dia masih di atas garis win line, menarik. Kecuali, kecuali ya dia breakdown ke bawah lagi. Kalau dia jebol sini lagi, jadinya tidak menarik. Tapi selama dia di atas 565 itu adalah garis win line-nya. Selama di atas 565 ini masih menarik ya. Kalau misalnya dia jebol, habis itu closingnya di atas, bikin ekor doang, maka masih valid, masih oke, masih di atas garis win line, jadi masih bagus. Jadi tadi support-supportnya sudah 585, 565, sampai 535 ya, ada MA 200, ini beberapa kali sih mantul terus di atas MA 200. Jadi kalaupun dia jebol dari sini, yang mau bottom fishing ini bisa di area 535, di area MA 200 ya, barangkali dia mantul di situ ya. Kalau yang mau bottom fishing. Kalau yang mau buy on breakout, maka bisa juga pastikan dia harus closing di atas ini, itu baru menarik. Artinya dia break, berpotensi lanjut ke resist 645 sampai 690. Jadi ada beberapa strategi, teman-teman sesuaikan dengan strategi masing-masing ya. Yang sukanya buy on weakness, maka bisa dicicil di area-area support. Kalau yang sukanya buy on breakout, maka bisa buy, bikin itu ya, setting otomatiknya, misalnya buy if break berapa gitu. Bisa disetting. Jadi ini ada resisten 30, supportnya tadi udah ya 585, ada angkanya tuh di sebelah kanan sesuai dengan garis-garis yang sudah terbentuk. Oke, Cleo-nya sudah, kita lanjut ke POWR. Nah, POWR yang menarik, kenapa? Karena volumenya lumayan ya, dari yang tadinya tipis-tipis, ini sekarang udah mulai ada volume. Momentumnya juga bagus, hari ini dia mulai meningkat lagi momentumnya, dia mantul dari garis win line, berpotensi untuk testing lagi nih, resist 750. Supportnya 710, selama dia di atas 710 maka masih oke ya, masih bagus si POWR ini. Dengan peluang ke ini resistnya nggak kelihatan. Coba kita cek di weekly. 750 resistnya. Sama ya 750. Oke. Itu weekly juga udah bagus soalnya. Ada momentum yang meningkat. eh, Dia di atas garis win line. Kalau ini break lagi 750 maka semakin menarik. Menggunakan chart GD, dia hari ini mulai titik hijau lagi ya. Tapi teman-teman boleh strateginya tuh buy on weakness. Ingat minimal di area VWAP. Nih VWAP-nya 730, closing 735, jadi nggak gitu jauh-jauh banget sih. Jadi bisa antri nih misalnya 730, terus 720, dan 710. Itu cara entry-nya, jadi dicicil. Oke, kita lanjut ya ke TBLA. Ini menarik nih. Kayaknya saham-saham CPO sedang oke ya. TBLA. Dia breakout dengan volume, momentumnya juga semakin menanjak, support 694 dan 684, harusnya fraksi 5 deh. Jadi dibulletin ya sesuai dengan fraksinya masing-masing. And then itu support-supportnya resistnya di 725, 735. Ini kayaknya kemungkinan mungkin pernah RI atau pernah stock split, biasa angkanya jadi begitu tuh. Jadi nggak nggak pas. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan fraksinya masing-masing ya. Tadi udah supportnya sudah, resistnya sudah. Ini menarik, ada momentum. Kita lanjut menggunakan GD. GD udah muncul sinyal entry dari kemarin, cukup menarik. Dia lagi menguji resist ya. Closingnya sih lumayan lah. Dengan resist selanjutnya 725 dan 740 tuh. Jadi masih menarik ya. Ini bentuk ini juga masih tuh zigzag ke atas, jadi oke.
Kita lanjut ke Harum. Harum ataupun mining related semuanya energi-energi itu menurut saya sih hanya dead cat bounce ya. Tapi lumayan kalau misalnya teman-teman bisa manfaatkan ini untuk si Harum, dia momentumnya berwarna titik pink dan sesuai yang tadi saya bilang, momentumnya titik pink berarti dia lagi sideways. Cara menggunakannya atau cara trading di saat sideways adalah tentuin ya area sideways-nya itu di berapa. Ini area sideways-nya 15.20 yaitu resistnya. Jadi titik tertinggi terakhir dan titik terendah terakhir ya. Ini area sideways 13.95 sampai 15.20. Jadi belilah ketika dia koreksi ke support lagi ya. Ini jadi menjadi watch list dulu karena dia lagi menguji resistnya dulu nih. Tapi kalau dia breakout menarik ya. Kalau dia breakout menarik, mudah-mudahan dia akan lanjut ke resist 15.90 dan menguji MA 200. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, maka buy on weakness aja. Buy on weakness paling bagus di 13.95. Kalau breakdown jadinya stop loss ya, ingat ya. Kita lanjut menggunakan GD. Nah, GD ini udah lebih kelihatan lagi ya karena lebih bersih, jadi lebih simpel ngelihatnya. Support 13.90 dan resist di 15.25. Kan kelihatan kan ada dua garis di antara pergerakan candle itu, sehingga potensinya dia sideways bolak-balik di situ. Jadi titik hijau, titik merahnya kita abaikan dulu, kita entry-nya di area support ya untuk si Harum ini. Tapi ingat kalau dia breakout, mau buy on breakout juga boleh. Buy on weakness-nya di area VWAP ya, dengan resist 15.95. Kita lanjut ke Adro. Nah, batubara ini, batubara yang lainnya juga, misalnya kayak ITMG, itu berpotensi untuk dead cat bounce ya. Ini lumayan menarik. Saya share weekly-nya deh, biar lebih jelas kelihatan. Nah, jadi si Adro ini dia mulai ada momentumnya lagi, sempat koreksi, tapi cukup menarik ya. Barangkali dia mau bikin begini, targetnya ke sini. Jadi masih ada nih upside-nya itu masih masih cukup menarik. Dengan supportnya kita gunakan aja 2260 ya, low hari ini. Mudah-mudahan dia bisa bikin higher high 2300 berapa nih? Sebentar, saya pakai trading view deh. Coba Adro. Adro, kita bersihin dulu. Nah, jadi begini ya. High-nya berapa ini? 2350. Mudah-mudahan dia break. Jadi begini. Mudah-mudahan dia break dengan targetnya ke sebelah sini ya. Karena sebetulnya longnya itu secara majornya sih masih akan downtrend kelihatannya. Tapi kalau dead cat bounce dia akan menguji lagi nih resist yang di sini. Jadi dia hanya akan patah. Ini maksudnya pattern head and shoulder-nya tidak berlaku kalau dia misalnya berhasil break lagi ke atas ini. Nah, kalau dia berhasil break ke atas itu nggak jadi head and shoulder, tapi ya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini dengan catatan dia harus break. Jadi watch out ya di area resist yang sebelah sini. Jangan lupa taking profit karena takutnya dia nggak mampu break, dia akan kembali koreksi. Jadi Adro ini untuk sementara aja ya, hanya untuk kita manfaatkan dead cat bounce-nya aja. Ini secara weekly juga ada tuh. Nah, 2680 itu area resist trend-nya. Jadi mudah-mudahan dia akan ke sana. Kalau dia break lagi, maka semakin menarik ya. Ini berapa nih? 2790 itu rada resist juga. Kalau yang di sini 2680 ya 2700 lah ya di area-area situ. Oke, ini GD Adro juga dia muncul titik hijau, mudah-mudahan dia akan lanjut break menuju ke area resist di sini garisnya belum kebentuk nih. Ini sebenarnya di area 2600-an itu ada ya resist. Jadi kita jangan terlalu jauh-jauh juga, jangan terlalu muluk-muluk juga. Pokoknya kalau ada pembalikan arah maka jangan lupa untuk taking profit. BTPS selanjutnya. Happy cuan buat member. Kemarin saya tadi pagi udah diinfo ya sebetulnya BTPS juga udah dari kemarin-kemarin kita info untuk para member. Happy cuan. Semoga teman-teman dapat nih hari ini lumayan tuh 9%-an.
Ini momentumnya masih bagus, volumenya meningkat di atas garis win line. Mudah-mudahan dia lanjut ya, at least ke MA 200-nya yaitu 2540. Yang belum punya bisa buy on weakness aja dengan VWAP-nya 2200 atau ada support 2150. Jadi buy on weakness aja minimal di area VWAP. Tuh, ini sama juga ya 2150, resist 2340. GD-nya masih sinyal entry-nya dari titik hijau ini tuh. Tapi sifatnya spekulatif. Kalau mau nunggu candle hijau, maka entry-nya di sebelah sini tuh. Maka masih cuan ya. Candle masih hijau, maka masih hold. Dia hanya akan exit kalau muncul titik merah. Jadi happy cuan. Lanjut ke BDMN. Nah, Bang-Bang ini mulai menarik ya. Momentumnya meningkat. Supportnya kita gunakan 2940 dan garis win line 2880 di sana area-area supportnya. Selama dia di atas garis win line, ini masih menarik. Dengan resist 3070, 3100, dan selanjutnya. Masih banyak sih resist-resistnya, tapi kita gunakan yang pendek-pendek dulu aja ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Kalau dia lanjut bikin higher high terus, maka kita tinggal giring aja. Kita lanjut menggunakan chart GD-nya, BDMN. Ini juga masih menarik, candlenya masih hijau ya. Titik entry di titik sebelah sini. Kalau buy on weakness maka belinya di candle yang ini. Lalu hari ini sudah cuan. Happy cuan. Jadi di hold aja. Dia lagi menguji resist 3070. Kita lanjut ke BBKP. BBKP majornya sebetulnya masih downtrend ya, tapi udah ada volume dan mulai ada momentum. Jadi mudah-mudahan at least dia walaupun hanya dead cat bounce kita bisa manfaatkan sebentar. Dia hanya akan masih bagus selama di atas 99 ya. Kenapa di atas 99? Karena itu adalah garis win line-nya. Jadi selama dia di atas garis win line ini masih menarik, masih ada momentum, tapi kalau breakdown jadinya batal, cancel dengan potensi ke resist 112 ataupun MA 200 121. Tapi ini dulu ya di watch out karena kemarin tuh gagal di sebelah sini sehingga ini bisa menjadi resist yang kuat juga. Supportnya tadi sudah menggunakan chart GD juga sinyal entry titik hijau jadi candle yang ini buy on weakness jadi masih keburu ya masih bisa selama dia bertahan di atas 99 ini bisa buy on weakness tapi kalau misalnya dia breakdown dari 99 maka exit dulu jadi kan agak low risk ya dengan potensialnya ke 111 116 itu area resistnya cuma ini agak lambat sih perjalanannya ya biasa kalau lagi sideway begini lagi konsolidasi dia membutuhkan sekitar 5 candle maksimal itu 2 minggu, jadi sekitar 10 candle. Kalau lebih dari itu jadinya tidak menarik. Contohnya kayak di sini ya, misalnya dia konsolidasi kelamaan, apalagi breakdown jadinya tidak menarik. Saham yang oke biasanya dia akan konsolidasi hanya sebentar aja, 5 candle, eh, maksimal itu 10 candle biasanya. Kalau udah lebih dari itu jadinya tidak menarik lagi. Kita lanjut ke Cevin. Cevin juga sebetulnya udah agak lama sih ini. Ya, Cevin kemarin itu saya ada share juga di Instagram gimana sih cara entry-nya dan contohnya itu menggunakan Cevin. Jadi ketika momentum Borana Biru Ben Hur pertama ya itu apalagi dia breakout gitu. Jadi menarik banget itu adalah cara untuk entry-nya. Sehingga sekarang sebenarnya sudah agak telat untuk entry, cuma dia kan breakout ya dan momentumnya masih ada, volumenya juga masih lumayan. Jadi kalau mau entry usahakan di area-area VWAP lah. VWAP-nya 580 closing di 600 jadi ketinggian ini sebenarnya area support di 525 525 ya area supportnya kalau bisa sih buy on weakness aja selama dia masih bertahan di atas garis win yang warna biru ini angkanya ya 520 ya 520 aja deh kita pakai kita buletin ke bawah 520 masih oke tapi kalau dia breakdown maka tidak bagus lagi GD. Menggunakan GD, entry-nya di sini, titik hijau, dia masih hijau, masih di hold aja. Dengan supportnya 555 ini secara horizontal, tapi kalau tadi menggunakan garis win line itu 520 ya.
Kita lanjut ke BNBA. Ini agak high risk karena nggak begitu liquid ya. Rata-rata transaksi juga hanya di 1,75 miliar. Ini rata-rata transaksi ya, bukan transaksi hari ini. Transaksi hari ini yang ini, total transaction 2,05 miliar. Tapi kalau rata-rata transaksi itu yang garis ini nih. Tuh, di antara candlenya itu ada garisnya. Biasanya yang saya perhatikan justru yang rata-ratanya. Apakah dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Apakah rata-ratanya semakin meningkat, semakin liquid? Itu yang saya perhatiin. Jadi BNBA ini masih menarik, berpotensi ke sini ya, menguji 905 lagi, mudah-mudahan, karena volumenya mulai meningkat lagi, dia mantul dari support, dan momentumnya mulai meningkat lagi. Jadi berpotensi ke 905. Supportnya tentu low hari ini 760, jadi kalau besok dia bertahan di atas 760, artinya dia bikin higher high lagi, menarik. Support selanjutnya 690. Jadi kalau dia jebol 760 berarti dia akan sideways. Kalau dia sideways berarti dia ke 690 lagi. Tapi kalau dia bertahan di atas 760, jadi dia bikin higher high begini, tuh, itu bagus ya. Berpotensi ke yang tadi resist saya bilang 905. Oke. Menggunakan GD hari ini juga muncul ya titik hijau. Jadi menarik. Kalau di sini 920 tuh resistnya. Support secara horizontal 730 dan 690. Jadi betul menarik. Dan itu adalah saham ke-15. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicatat. Kasih notes juga. Jangan lupa untuk rajin-rajin bikin journaling ya. Karena dengan begitu teman-teman akan lebih bisa memperhatikan sebetulnya saya salah entry di mana, apakah saya salah pilih saham atau salah trading plan-nya. Sehingga teman-teman bisa mengamati diri sendiri ya, tradingnya bagaimana, apakah hari ini profit, bulan ini profit, apakah dalam setahun masih profit. Itulah tujuannya kita membuat journaling, agar bisa mereview hasil trading kita. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya saya makin rajin nih bikin video YouTube-nya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Semoga teman-teman cuan dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you.